Gue sekarang miliknya Sobat Ngarit Bali ya. Kawan-kawan sekarang jawab di situ ya. Jadi kira-kira Mas Iyun itu paling cocok dengan siapa? Coba kalian typing, coba kalian. Ayo jawab. Mas Iyun cocok dengan siapa? Coba typing kawan-kawan, coba typing. Oke, jumpa lagi teman-teman. Tadi malam yang sempat menyaksikan komalnya antara Mas Roni, Mas Iyun dengan Papi Tomli, pasti mendengar sesuatu yang menurut saya ini cukup menjadi kejutan. Kenapa begitu? Karena ada sesuatu yang sepertinya menjadi clue, baik itu berkaitan dengan Sobat Ngarit maupun berkaitan dengan sesuatu yang menjadi privasi Mas Iyun sendiri, teman. Coba kita simak, teman. Ya, nanti setelah Idul Adha ya, setelah Idul Adha nanti Mas Roni, Mas Ana sama Ridho bakal bagi-bagi ya sembako 1 truk ya. Sembako 1 truk. Tempatnya di mana nanti tak kabarin, tak infokan lagi ya. Setelah hari raya Idul Kurban ini loh. Kapan waktunya dan tempatnya belum disiapkan. Pokoknya secepatnya. Oke? Siap? Anak-anaknya Bapak Tomli sama Mama Delta Hesti bakal bagi-bagi sembako 1 truk. Siap? Tempatnya di mana? Semoga aja sampean aku minta doanya. Ya, minta doanya ya semoga nanti mendarat di desa-desa, mendarat di desa sampean. Nanti 1 truk gitu. Ya kangen sama kakak. Kakak. Sekedar saudara aja ya teman-teman ya, kangen sebatas saudara aja. Boleh tutup mulut dengan ini komentar Gungayu ketika kemarin sempat mengikuti ketika Mas Iyun live, teman-teman. Gue sekarang miliknya Sobat Ngarit Bali ya. Gue itu keluarga Sobat Ngarit, jadi gue itu masih miliknya keluarga Sobat Ngarit Nusantara. Nah ini juga teman, yang terkadang masih banyak dari teman-teman kita yang seolah menggiring opini yang menurut saya sangat menyesatkan. Kenapa begitu? Karena sekali lagi Sobat Ngarit Bali mereka tetap bagian dari Sobat Ngarit Nusantara, teman-teman. Terlepas dari ada permasalahan yang melibatkan salah satu anggota dari Sobat Ngarit Bali, itu adalah masalah lain, teman-teman. Jangan sampai istilahnya kita mau menangkap seekor tikus yang berada di dalam lumbung, di lumbung padi, tapi lumbung padinya yang kita bakar. Itu yang tidak tepat, teman-teman. Jangan seolah-olah menyamaratakan segala sesuatunya itu dengan persepsi kita sendiri, teman. Kasihan. Termasuk salah satunya Gungayu. Dan di komal-komal teman-teman Sobat Ngarit Bali itu sudah banyak sekali yang typing, menurut saya itu kurang bijak, teman lah. Caranya sopo Sobat Ngarit bubar bolo. Ini loh. Kita cuman berai ngarit. Jadi pindah haluan ke Mancing Mania hari ini ya. Berai ngarit. Daripada cari keributan, mending kita setrek saja. Bungatan. Sobat Ngarit, hura. Bungatan bolo. Ya. Bungatan. Aku nih sing gede kenapa kok dingklang kerseleo? Oh, aku sakit-sakit sing gede. Niki Mas. Kayak gini.
kayak nginganu. Di off kan dulu. Fokus mencintainya. Musik iso ae. Caption ini. Akun besar di-off-kan untuk menyapu kotoran di Sobat Ngarit. Akun besar di-off-kan untuk fokus mencintainya. Luar biasa, teman. Gini, ini pandangan saya pribadi sekali lagi, teman ya. Berulang kali di setiap video saya selipkan hal-hal yang berkaitan dengan Sobat Ngarit. Salah satunya berkaitan dengan kenapa akun besar Mas Iyun itu di-off-kan. Yang jelas pertama, ketika Mas Iyun merubah branding Sobat Ngarit, kandang Sobat Ngarit Basupari menjadi Oscar Farm, kemudian muncul akun baru Mas Iyun, dan tidak lama nama akun kedua Mas Iyun berubah. Tujuannya apa? Mas Iyun menginginkan kita semua fokus ke branding baru dari kandang Sobat Ngarit, teman-teman. Dan akun pertama yang menjadi istilahnya simbol dari pribadi Mas Iyun sendiri itu untuk sementara waktu di private, di off-kan dulu. Nah, kita lihat ini. Mas Iyun memakai akun Oscar Farm. Memakai akun yang berkaitan dengan usahanya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, Mas Iyun tidak ingin lebih besar dari nama branding baru dari usahanya, teman-teman. Karena kita sadar atau tidak, selama ini kita hanya fokus ke Mas Iyun secara pribadi. Kita hanya tertarik dengan pribadi Mas Iyun dan kisah percintaan Mas Iyun. Kita jarang sekali menoleh ke kandang Sobat Ngarit Basupari yang sekarang menjadi Oscar Farm. Kalau teman-teman jeli, sebenarnya itu kita arahnya itu sudah jelas apa yang diinginkan Mas Iyun itu. Namun selama ini ya itu, kita hanya fokus dengan kisah percintaannya saja, teman. Iso hai. Sido rapi mari itulah ta. Itu kan mau ini. Sido rapi rek. Sampean Mas Ana sama Rido kan nanti bagi-bagi sembako. Langsung dialihkan. Oh iya, dan Nandi. Oh, ngerti aku. Kenapa? Nandi. Di mana enaknya? Bagi-bagi Kemarin udah lama lalu dia tak bilangin sampean. Sebelum itu loh, ricu kemarin. Ricu. Sopo sing ricu? Ricu sopo? Nggak ada yang ricu Yun. Ada yang ricu. Nggak ada yang ricu. Orang ada yang ricu sebenarnya. Semuanya kan sama. Orang-orang itu. Cuma nggak tahu. Udah ngomong ke sampean waktu itu. Iya, nggak ada yang ricu. Cuma kan kita nggak tahu ya, orang yang butuh validasi, butuh pengakuan atau ingin memiliki hal-hal seperti itu kan nggak tahu. Ya, biarkan aja. Wong kita itu nggak kenapa-kenapa. Betul. Iyun tetaplah Iyun sang yang seperti dulu ngurusi sapi juga, ya kan? Ada yang betul. Nah, punten Mas niki mungkin samar kula lerekan ini gitu. Nah, ini satu lagi, teman. Ketika Mas Roni bicara berkaitan dengan validasi, saya rasa arahnya itu ke Sobat Ngarit, teman-teman. Dan
Saya tegaskan dulu teman-teman. Saya berdiri di tengah-tengah, saya bersikap netral. Saya tidak pernah menggiring opini ke kanan atau ke kiri. Karena masih banyak komentar dari teman-teman itu beranggapan bahwa saya lebih condong ke orang tertentu. Dan saya tegaskan saya tidak pernah ingin berpihak teman-teman. Jadi berkaitan dengan Sobat Ngarit. Kenapa kok akhirnya muncul kegaduhan? Awalnya berasal dari teman-teman inisiator. Ketika mereka yang ada di grup inisiator menginginkan Sobat Ngarit itu menampilkan diri sebagai sebuah wadah yang legal, sebuah wadah yang memiliki legalitas. Tujuannya apa? Agar memudahkan teman-teman di setiap daerah untuk membangun atau menjalin kerjasama dengan instansi lain teman-teman.